alhamdulillah kalau ingin belajar bahasa Arab di awal-awal telah kita pelajari tentang al-kalam. Kalam itu adalah kalimat yang sempurna. Kemudian atau bahasa lainnya al-jumlah. Kalau dalam bahasa kita itu kalimat itu sendiri. Al-jumlah kalimat. Kalau ingin mengetahui struktur kalimat dalam bahasa Arab, maka kenali istilah-istilahnya, mustalahat. Semua ilmu itu punya istilah. Kalau dalam bahasa Arab, kenali juga istilah-istilah mereka. Kalau orang Arab bilangnya al-kalam, maksudnya itu kalimat-kalimatnya, tatanan kalimat. Kalau dia bilangnya al-jumlah, yang maksud adalah kalimat itu sendiri. Kemudian untuk mengetahui kalimat penyusun kalimat tersebut, istilah orang Arab bilangnya al-kalimah itu sendiri. Ada disebut dengan kata. Misalnya kalau dalam bahasa Indonesia kata benda itu disebut kalimatun orang Arab. Kata kerja itu disebut kalimatun oleh orang Arab. Bahkan orang Arab kalau dalam bahasa Indonesia bilangnya dan, kita biasanya dan kata sambung itu juga disebut kalimatun dalam bahasa Arab. Nah, jadi itu ya ilmu dasar pelajari hanya ta'aruf. Kemudian lebih dalam lagi kita bahas jenis kalimat atau kata dalam bahasa Arab itu ada 3, dan ini semuanya membosankan murojaah ini, tapi tidak apa-apa memperdengarkan untuk kembali. Jujur ya, membosankan. Nah, maksud dari kata membosankan itu pun membosankan kalau tidak diulangi. Iya, membosankan kalau tidak diulangi. Karena penuntut ilmu harus murojaah terus, diulangi. Nah, kata simpelnya adalah kata benda, kata sifat. Itu adalah berbicara tentang isim itu sendiri, nama orang, yaitu isim. Jadi ini skema yang kita pelajari sampai di sini. Kalau membuat skema dalam ringkas baca. Padahal sudah ya ini jalan 3 bulan kegiatan ini. Kan kita mulai Juli. Agustus pengen Juni apa Juli? Juni 7 ya. Lebaran Ustaz. Juni ya. Baik. Maka dengan melihat keadaan-keadaannya ada yang kesibukan dan yang lain, ya tetap akan berjalan. Kalau dia akan memanjang, mengaret gitu ya. Masuk untuk mustawa keduanya. Ya karena fikih sudah selesai. Akidah ini maka kita akan terus akidah kita selesai kita selesaikan matangnya. Kita pelajari dan sambil ngaji lah nanti. Sambil latihan membaca-baca, kemudian kita terjemahkan untuk dapat faedah ilmunya juga. Nah, langsung merujuk kepada kitab aslinya. Untuk ngajinya bukan terjemahkan, lihat langsung kitab aslinya. Nah, seolah-olah antum di depannya Syekh Muhammad At-Tamimi, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi di depannya langsung. Baik, kata benda. Dan di sinilah di kata benda ini ada 8 bab. Ini butuh kesabaran, teori-teori ini harus tersampaikan. Bisa sebenarnya 1 malam diselesaikan. Disampaikan kepada antum, selesai gitu maksudnya, diselesaikan. Sebenarnya faedahnya nanti antum tidak akan ada yang nyangkut sedikit. Ya, karena memang faedahnya ya ilmu jika diinginkan diperoleh sekaligus, maka langsung hilang semuanya. Kalau antum langsung genggam ilmu itu, maka semuanya akan hilang, nggak bisa. Nah, kemudian jenis kata yang pertama adalah isim atau kata benda. Dia terdiri 8 bab, dan alhamdulillah rentetan yang telah kita upload juga dalam YouTube itu ada obrolannya. Maka di sini kita ngobrolnya tentang 4 jenis materi ini. Isim ditinjau dari bunyatuhu atau bunyatihi. Bunyatuhu ini bangunan atau huruf akhirnya. Yang di sana ada nama isim maksur, mangkus, mamdud, isim sahih. Ada lagi isim ditinjau dari nau'nya, nau jenisnya. Isim mudzakkar dengan isim muannas. Kemudian isim ditinjau dari adatnya. Adat bukan adat istiadat, itu adat di bidal, maka itu ditinjau dari jumlah bilangannya. Ya, berapa bilangannya. Kemudian yang keempat adalah isim ditinjau dari ta'yinnya, kejelasannya. Apakah kata itu sudah jelas atau belum jelas? Ya, kalau dia jelas namanya isim ma'rifah, kalau belum jelas namanya isim nakirah. Ada juga tadi angka itu ada dikatakan mufrad, musanna dengan jamak. Jadi semua itu telah kita pelajari, dan terakhir kita masuk dalam at-ta'yin di sini, dan materi yang telah kita sampaikan dalam ta'yin ini
Di antaranya ciri-ciri isim ma'rifah. Isim ma'rifah itu ada tuh, karena di sini terbagi menjadi dua. Satunya isim ma'rifah. Ma'rifah lagi terbagi menjadi 7. Dibuat skema-skema gini coret-coret. Anak enggak suruh menghafal ini karena memang kami dulu dituntut menghafal, paham enggak paham. Kalau anak dulu itu hafal, anak enggak tahu kemana nanti ilmunya ini. Anak jujur 2 tahun belajar kitab Mukhtarat yang referensi ini, bingung, enggak ada yang nyambungin ke masuk prakteknya, enggak ada. Kalau IQ-nya di atas rata-rata 90 cepat paham, bisa langsung. Kalau kita kan yang butuh bimbingan ya, dan sesuai dengan nasihat dari Imam Asy-Syafi'i, bisuhbatil ustaz atau irsyadul ustaz. Jadi ada bimbingannya dari gurunya. Nah, kemudian isim. Lihat dari itu atau bukan orang pondok, bukan IT, bukan masuk di bimbingan-bimbingan belajar private dan lain segala macam. Ya kita belajarnya kayak orang zaman dulu gitu. Ada waktu luang kita belajar. Untuk waktu luang kita belajar. Enggak intens gitu. Maksudnya waktu luangnya lebih besar, lebih banyak dibandingkan waktu kesibukannya. Maka manfaatkan baik-baik kesempatan. Nah, isim ma'rifah yang telah kita pelajari, alhamdulillah, ciri-cirinya isim ma'rifah yang sudah jelas penunjukannya. Yang pertama itu kalau antum ketemu dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, seluruh kata yang ada alif lamnya diawali alif lam itu pasti ma'rifah. Disebut isim ma'rifah, sudah jelas penunjukannya. Siapa yang dimaksud dalam kata tersebut, siapa dan apa yang dimaksud dalam kata tersebut. Misalkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Misalkan alhamdulillah. Ini sudah ma'rifah. Ya segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya pujian apa ini? Pujian ya yang sempurna, puji-puji bagi Allah Subhanahu wa taala, karena enggak ada pujian-pujian untuk kalau pujian memang secara bahasa pujian itu bisa karena merendahkan, ini pujian memuji-muji padahal tujuan dalam hatinya rendah. Namun mari sudah jelas pujian bagi Allah Subhanahu wa taala itu sangat sempurna dan tidak ada kecacatan sedikit pun untuk Allah Subhanahu wa taala. Pujian-pujian yang baik seluruhnya. Nah, itu sudah ma'rifah. Nah, kemudian yang kedua di antara isim ma'rifah apa? Isim ad-dhamir. Ad-dhamir minimalnya dhamir yang kita pelajari dari huwa sampai nah, yaitu huwa, huma, hiya, huma, hunna, anta, antum, antum, anti, antum, antuna, nah. Nahnu yang dipelajari di situ, dan pembahasan dhamir juga dirinci dalam kitab Sarf, kitab tasrif nantinya insyaallah. Kitab tasrif dipelajari karena ada keterkaitan materi-materinya nantinya. Karena ini lebih detail dibahas di kitab Sarfnya yang panduan kita ini. Kitab di sini lebih jelas karena sangat dipakai di dalam ya, ilmu tasrif. Kemudian isim ma'rifah yang ketiga yang kita telah pelajari adalah isim, setelah itu isim isya, ismul isya, al-isya, isim al-isya. Benar ya? Ada dan ada ingatnya terakhir isim mausul. Kalau nggak salah ingat ya, isim isyarah itu kata tunjuk. Hada kolam, hadihi saburo, hada masjid. Iya. Kemudian sehabis itu yang terakhir kita pelajari adalah isim mausul. Ya, mungkin urutannya. Isim al-ismul al-mausul. Kata sambung alladzi, alladzina, allati, allatani. Nah, gimana? Terakhir kan sampai materi. Mungkin anaknya mau mengulas untuk materi merujuk ini saja. Kecuali memang ada pertanyaan yang perlu dibahas. Kalau misalkan di pertemuan selanjutnya kita bahasnya tentang isim mana lagi yang kurang mantap, kita ulangi saja daripada terus selesai, kasihan. Mending ada meroja di bab yang keberapa. Jangan di bab pertama, dari awal lagi. La ilaha illallah. Nah, takutnya antum jenuh tambah jenuh gitu. Nah, lanjut, ada lagi?
Atau di bab yang kedua kah, ketiga? Dan di sini di tengah-tengah tadi sudah isim. Ini pembahasan isim baru isim, belum masuk ke sini. Pembahasan fiil juga. Fiil ditinjau dari bangunan akhirnya ada 7 bab. Kalau itu 8 bab, ini 7 bab. Jadi materi sebenarnya kalau untuk baca rumah yang ini itu bisa ada nyambung, bisa enggak. Kalau mau diselesaikan aja. Yang penting tahu istilah-istilah. Pencapaian kita mengenal istilah aja dulu. Anak hanya ngantar antum kenalin istilahnya, masalah pemahaman minimal lah 60% lah. Jangan dibawa dari itu. Kalau 50 antara yakin dan tidak, 40 tidak paham. 40 tidak paham belum. Ya minimalnya yang bilang 60 lah. Paham, memahami, oh paham. Pernah dengar. Iya pernah dengar. Minimal itu 60 itu maksud datanya pernah dengar dan paham. Berarti kalau isi ma'rifah itu ini ada alif lamnya. Kata ada domir atau dia domir, isim isyarah. Ya udah kan paham, berarti namanya itu 60%. Kalau bilangnya ada alif lamnya bagaimana? Alif lam itu bagaimana? Ah itu enggak paham berarti. Nah, misalkan Ar-Rahmanir Rahim, misalkan dia bisa datangkan contoh yang lain. Ar-Rahim. Nah, ini yang ada ini alif lam nih, berarti ini alif lam. Berarti ini isim ma'rifah nih. Dia isim juga, ciri-ciri isim kan ada alif lamnya. Secara spesifiknya dia isim ma'rifah. Ditinjau dari bilangannya dari awal nih. Ar-Rahim ini termasuk isim apa? Ditinjau dari bangunan akhirnya, huruf terakhirnya. Apakah dia isim maksur, mangkus, mamdud atau isim sahih? Sahih. Isim sahih. Kenapa isim sahih? Enggak ada Alif. Enggak ada alif. Hamzah. Enggak ada. Di akhirnya. Iya, tidak ada alif, ya dan hamzah di akhir. Itu pertama. Jadi kalau satu kata ini bisa dijelaskan dengan 7 atau 8 bab nanti. Misalkan Ar-Rahim ditinjau dari jenisnya, ini yang kedua. Ini kan yang pertama tadi. Ditinjau dari jenisnya termasuk isim apa? Mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Sahih? Karena tidak ada ciri-ciri muannasnya, tidak ada tak marbutnya gitu, tak marbuto, nama wanita dan lain-lain. Sahih? Nah, jadi namanya sahih di bab pertama, kedua namanya mudzakkar. Sahih, mudzakkar. Nah, sekarang di bab yang ketiganya. Ditinjau dari adatnya. Kata Ar-Rahim ini apakah dia tunggal, berbilang 2 atau jamak? Mufrad, musanna atau jamak? Mufrad, karena tidak ada ciri-ciri musanna dan jamaknya. Jadi kalau nama panjangnya ini adalah isim sahih, mudzakkar, mufrad. Sekarang yang keempat, bab keempat. Ditinjau dari penjelasannya, kata ini sudah jelas atau belum? Dia isim ma'rifat, isim nakirah. Isim ma'rifah. Jadi nama panjangnya untuk sekarang ya, kita sebenarnya masih ada 4 lagi. 5. Atau kalau bukan 4, memang ada 7 karena nisbah terakhir enggak masuk dalam nisbah. Ya, berarti namanya Ar-Rahim adalah isim sahih, mudzakkar, mufrad, ma'rifah. Nah, jadi itu kenapanya satu kata saja bisa dijabarkan, bisa menggunakan. Ini pencapaian dikatakan 60% pahamnya, berarti bisa menyambungkan satu kata. Anda berikan contoh yang lain dulu. Coba ada kata al-asma wa allama adamal asma. Al-asma. Coba perhatikan al-asma, kata al-asma. Iya, ditunjuk dari bangun akhirnya disebut isim al-asma. Iya. Apakah dia maksur, mangkus, mamdud atau isim sahih? Kenapa? Sebelumnya alif. Kemudian ditinjau dari jenisnya, dia mudzakkar atau muannas? Asalnya dia mudzakkar. Kita bilang ini sebuah kaidah. Dia masuk ke dalam jamak taksir yang tidak berakal. Itu kan. Tapi kita sebutin aja mudzakkar. Pemasannya mudzakkar karena memang tidak ada tanda-tanda. Ditinjau dari jumlahnya, bilangannya. Ini mufrad, musanna atau jamak? Ya,
jamak. Kita sebutkan tadi dia jamak taksir. Karena dia bukan kayak mufrad, bentuk mufrad atau musanna, tidak ada bentuk jamaknya. Ciri-ciri jamaknya ini jamak dari kata ismun ya. Supaya enggak ada pertanyaan. Ismun yang jamaknya itu adalah asma. Al-asma. Ismun asma. Asmaul husna, nama-nama yang baik. Kalau ismun hasanun berarti nama yang baik. Kalau nama-nama yang baik asmaul husna, al-asmaul husna. Nah, intinya dari kejelasannya dia ma'rifatun nakirah. Jadi ini mungkin meroja materi-materinya minimal bisa ketika membaca dalam Al-Qur'an maupun Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim. Kemudian selanjutnya ada kata alladzi. Siapa yang bisa jawabnya alladzi? Silakan. Alladzi termasuk isim apa? Isim mausuf. Ditinjau dari bangunan akhirnya. Dia apa? Dohirnya mangkus ya. Dohirnya mangkus dan ini pernah dibahas. Rupanya dia tidak mangkus, pengecualian. Karena isi mangkus itu ada asal muasal katanya, kayak tasrif itu. Nah, nggak apa-apa kalau kita bilangnya mangkus. Namun kita jawabnya isi sukun. Kalau kita bilang mangkus sebelumnya ya dan dia sukun, bahas bilang. Untuk di awal-awal. Kemudian tapi kita jawabnya sahih. Lanjut. Alladzi di sini ditunjuk dari jenisnya, mudzakkar atau muannas? Isim mausul alladzi itu digunakan untuk apa? Untuk mudzakkar itu bilang dia kayak isim mausul. Dia adalah digunakan untuk menyambung yang mudzakkarnya. Kemudian ditunjuk dari adatnya, dia 1, 2 apa 3? Pembahasan isim mausul. Kalian bisa masuk kembali. 30. Nah, alladzi jumlahnya mufrad. Karena ada alladzi, alladani, alladzina. Kalau alladzina yang jamak Mufrad. berarti mufrad. Kalian bisa lihat di halaman berapa ini? Isim mausul, pembahasan isim mausul yang halaman berapa? 21 ya. Makanya lihat di situ angkanya jumlahnya. Ini menunjukkan 1 atau 2 atau alladzani yang 2. Alladzina yang lebih dari 2 jamak berarti. Kemudian ditunjuk dari ta'yinnya, kejelasannya. Dia nakirah atau ma'rifah? Ma'rifat. Ma'rifat. Sahih mudzakkar mufrad. Ma'rifat. Ma'rifat. Kelas. Mungkin ini dulu bincang-bincang seputar Ma'rifat. Nah, kedepannya kita akan sekilas. Kalau nahunya nanti kita masuk langsung bab yang keempat, bahas lagi isim ma'rifah dari alif lam, dhamir, isim isyarah dan isim mausul ya. Yang jelas 3 babnya itu minimal isim maksur, mangkus, mamdud, isim sahih, isim mudzakkar, muannas dibaca-baca kembali secara mandiri, isim mufrad, musanna dan jamak juga dibaca kembali. Karena masing-masing ada ciri-cirinya. Sebutin aja isimnya, ciri-cirinya apa, akan ketahuan kok ciri-cirinya masing-masing. Dengan mengetahui ciri-ciri kalian akan tahu perbedaan. Kalau nggak tahu ciri-cirinya antara Syekh Ramadan dengan Syekh Ihsan, tidak akan tahu bedanya. Ciri-cirinya ada. Kita agak jelas. Tapi errornya sama Ustaz. Errornya sama. Baik. Kelas, ada yang mau ditanyakan nggak? Ada tanyakan lagi? Karena kita mau masuk. Kalau isim domir ini lengkapnya Di sorof itu. Di sorof. Kalian bisa mau lihat materinya isim domir, langsung catat di situ. Kalau mau lihat isim domir ini di halaman 39 di kitab sorof kalian. Kalau mau baca-baca isim domir itu apa, insya Allah lengkap beserta latih-latihannya. Dari halaman 39 dia itu namanya isim domir. Materi-materinya ya. Di halaman 39. Jenis-jenis domir, kemudian contoh-contohnya mutasi bil harf ya. Sampai latih-latihannya sampai halaman 39 sampai 40.
kelas insyaallah taala kita lanjutkan belajar akidah. Dan kita akan kupas, ana berikan gambaran apa sih fungsi nanti ilmu-ilmu ini. Ilmu nahwu ini baru mukaddimah, baru sampulnya. Belum masuk lembaran 2, lembaran 3-nya kalau di ilmu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.